Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kami bermaksud untuk mengirimkan laporan tentang progres perkembangan perencanaan baik struktur maupun keseluruhan dari rencana pekerjaan Kubah Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Adapun kami sudah melakukan beberapa kali rapat dengan tim struktur, baik mulai analisa maupun output detail yang lainnya. Kita kemarin sudah ada tim yang melaporkan ke kami tentang perkembangan desain, lalu ada perbaikan perencanaan dari segi bahan yang dipakai, sehingga bahannya pengennya yang lebih ringan dan kuat. Kemarin sudah didiskusikan dan akhirnya hari ini sudah ada perubahan. Berikut untuk penjelasan lebih detail akan dijelaskan oleh tim struktur sendiri. Kepada Mas Yunus saya persilakan. Silakan Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus selaku tim struktur dari Kubah Al-Akbar Masjid Sorong. Dalam pertemuan yang minggu lalu, bahwasanya seperti di layar, awalnya di desain pertama saya menggunakan pipa SCH. Nah, pipa tipe SCH di keseluruhan setiap pipa rangka yang akan digunakan yang menggunakan tipe SCH. Di proses desain awal, setelah melakukan koordinasi di rapat yang terjadi di minggu lalu, ada saran dari pihak masjid untuk perubahan materialnya, dikarenakan untuk tipe SCH itu memang dia memiliki ketebalan dan memiliki kekuatan yang lebih. Akan tetapi untuk proses yang di lapangan, proses pada saat pembuatan bending atau lengkungan dari model-model kubahnya yang ada terjadi kesulitan, yang akhirnya pipa SCH yang dari desain awal itu dirubah jadi pipa galvanis medium A yang pada dasarnya hanya memiliki perbedaan tebal yang akan digunakan, meskipun ada mutu material yang akan nanti disesuaikan. Dari model-model kubah yang sudah saya kerjakan di minggu lalu dan setelah ada revisi, yang pertama perubahannya itu awalnya kubah utama yang warna merah yang digambar ini menggunakan pipa SCH 40 dengan diameter 4 inch. Setelah ada revisi seperti berikut yang tadi itu berubah jadi 3 inch pipa galvanis medium A. Jadi bisa diefisiensikan dari berat maupun pekerjaannya. Yang cukup signifikan juga pada atap yang sisi bawah yang lengkung ini, untuk posisi rangka yang utama sebelumnya yang SCH itu menggunakan pipa 5 in yang berwarna biru ini di keseluruhannya, baik yang di tepi maupun yang di tengah, sebelum ada perubahan desain. Setelah ada perubahan desain dari materialnya, untuk posisi sudutan yang warna ungu merah muda ini, karena di area sudutan masjid atau kubahnya ini yang disuduti memiliki nilai gaya yang lebih besar, pipa yang di sisi atasnya dinaikkan dimensinya jadi 6 in yang sebelumnya 5 in. Untuk tepi atau sisi sampingnya masih mengikuti 5 in dengan tipe pipa galvanis medium A. Yang cukup signifikan juga di area gording atau di atas penghubung rangkanya, sebelumnya menggunakan pipa SCH 40 3 in, dia efisiensikan dengan ketebalan yang lebih tipis menjadi pipa 4 in, pipa galvanis 4 in medium A. Untuk sisanya seperti yang ada catatan di gambar, jadi untuk pipa SCH nya sendiri yang dari desain warna hijau ini digunakan untuk posisi kolom yang bersifat vertikal, yang nantinya tidak akan dibending, jadi hanya lurus untuk sebagai tiang utama. Karena dibutuhkan pipa SCH karena ini kolom yang sifatnya dibutuhkan ketebalan untuk menerima gaya-gaya yang ada dari tekan
dari gaya reaksi ya. Untuk sisa dari materialnya menggunakan pipa galvanis medium A dari 2,5 in sampai 6 in. Dari proses terjadinya perubahan SCH itu ke medium A yang sebelumnya total output reaksi yang ada itu sekitar 347 ton. Itu untuk di proses desain awal. Setelah dikurangi ini proses yang di desain awal yang masih menggunakan pipa SCH40 di keseluruhan model. Setelah dilakukan penyesuaian di lapangan, output reaksi yang terjadi di bawah 321, jadi berkurang sekitar 25 ton untuk proses perubahan pipa dari SCH40 ke pipa medium A. Udah termasuk safety factor? Udah, untuk yang ini yang saya tampilkan ini adalah safety factor, jadi ada faktor pengkali dari beban yang ada. Baik beban hidup, beban mati, sama angin. Untuk setelah dilakukan analisa dengan desain yang baru, dibuatkan gambar kerja dari model kuba yang sisi atas. Ini tabel dari luasan dan tipe-tipe modular kuba sisi atasnya sebagai icon. Untuk bawah ini tabel untuk kuba, ada ikonnya. Ini tabel dari tipe-tipenya untuk yang sisi kuba. Untuk sisi limasan yang di sisi-sisinya dari tabel panjang atau luasan pieces keseluruhan jumlahnya sudah dibuatkan tabel rekapnya, dan setelahnya dibuatkan metode kerja atau gambar kerja istilahnya. Gambar kerja untuk modular tipe plat di kuba dan di limasan masjidnya tersebut. Untuk sebagai informasi untuk beban yang diinputkan di beban kuba maupun di limasan, untuk beban matinya sendiri dari material itu sekitar 20 meter persegi. Sedangkan untuk beban mati, untuk beban hidup dari hujannya 20 meter persegi juga, untuk ambil dari minimal dari bebannya. 20 kilo per meter persegi untuk beban mati, meliputi beban mati material sama si penutupnya, dan beban air hujannya. Di posisi kuba tidak ada air hujan karena itu cukup signifikan curamnya, jadi yang di limasan saja yang beban hidup sebesar 20 meter persegi, 20 kg per meter perseginya. Berikut gambar-gambar kerja tipe-tipe dari model 3D kubanya, rangka struktur kubanya. Lah ini potongan segmen tiap kubanya. Plafon lengkung dari radius yang ada di kuba, dan ini bukaan yang ada di sisi kuba. Bukaan yang berada di sisi kuba. Air cremona di sisi limasan. Dan air plafon yang sisi atas dan bawahnya. Nah, yang di tepi modul-modul di tiap join-join atau nomor modulnya di model. Alhamdulillah, demikian tadi laporan perkembangan desain struktur untuk Kuba Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Dan insya Allah dalam beberapa hari lagi laporan analisanya akan disusulkan untuk bisa kami satukan semua dokumennya. Jadi nanti dokumen yang akan diterima oleh pihak masjid adalah laporan analisa struktur, gambar kerja struktur, terus gambar panel, berikut gambar kerja dan RAB-nya.
Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.